Jessica Manurung hadir. Hadir, Pak. Tias Reki hadir. Sofia hadir. Veronica hadir. Siap, hadir Pak. Junita hadir. Foni hadir, Pak. Hadir. Nurul Anisa Adha hadir. Revika hadir, Pak.
Jadi kemarin Bapak sudah membagikan kelompok. Untuk kelompok yang tampil hari ini, silakan untuk menampilkan atau mengirimkan makalahnya ke grup ini.
Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan eh, mempresentasikan Pak hasil diskusi saya sendiri, di mana judul materi kita pada hari ini yaitu perkembangan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950 atau perjuangan fisik. Yang pertama yang akan saya jelaskan pertempuran fisik. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan salah satu pertempuran yang terbesar yang terjadi saat pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran antara pasukan Indonesia melawan tentara sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulunya, yaitu perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Perebutan senjata telah dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Pada akhirnya, perebutan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan yang berubah menjadi situasi revolusi yang menegangkan. Pak, ini untuk materi saya yang terakhir. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik Pak, ini materi dari saya. Sekian Pak, terima kasih.
Di sini Pak, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Pertempuran Ambarawa terjadi dan berkobar di daerah Ambarawa 1,5 jam kemudian. Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR Indonesia. TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gerak gelar supit urang
atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Sekian, Pak. Baiklah, saya Veronica Sitompul akan merampas dan menginjak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ted Kelly. Pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu Danica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan saat itu. Seorang penghuni merampas dan menginjak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu Danica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu Danica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan untuk sementara waktu. Perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan ke luar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Pertemuan itu terjadi di daerah lain juga, antara lain Brastagi, Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Terima kasih. Baik, saya Poni akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 2 Maret 1946. Dalam peristiwa tersebut memakan waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Malam tanggal 21 November 1945,
TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Human dan Hotel Prieuré yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Mungkin itu materi dari saya, Pak. Baik, itu materi dari teman-teman kalian. Ada 4 pertempuran, yaitu pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Mungkin dari 4 pertempuran tersebut, silakan ada hal-hal yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Baik, itu materi dari teman-teman kalian. Ada 4 pertempuran, yaitu pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Mungkin dari 4 pertempuran tersebut, silakan ada hal-hal yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Di sini saya akan mencoba menjawab
pertanyaan dari teman saya yaitu Nurul Anissa. Jawabannya seperti ini, Pak. Perundingan itu dilanjutkan malam harinya antara Presiden Soekarno dengan pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal H.C. Hawthorne dan Wakil Pemuda. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia, sedangkan untuk menghindari bentrokan senjata diatur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, itu ada surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Jenderal H.C. Hawthorne dinyatakan tidak berlaku. TKR dan polisi diakui oleh pihak sekutu. Yang ketiga, seluruh kota Surabaya tidak dijaga tentara sekutu, kecuali kam-kam tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR. Yang terakhir itu Pak, ada untuk sementara waktu Tanjung Perak dijaga bersama TKR, polisi, dan tentara sekutu guna penyelesaian tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Mohon maaf Pak jika jawaban saya kurang tepat. Sekian Pak, terima kasih. Baik, Nurul, bagaimana? Apakah sudah paham dengan jawaban dari teman-temannya? Baik, Nurul, bagaimana? Apakah sudah paham dengan jawaban dari teman-temannya?
Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Shizuka yang pertanyaannya, jelaskan kapan insiden pertama kali pertempuran Medan Area terjadi. Insiden pertama kali pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 dari hotel di Jalan Bali, Medan. Insiden ini berawal dari seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Akibatnya, hotel tersebut diserang. Pengunjung hotel tersebut diserang oleh para pemuda setempat. Dalam insiden tersebut, jatuh 96 korban luka-luka. Sebagian besar korban adalah orang-orang nikah. Setelah insiden tersebut kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya untuk melakukan pertempuran. Sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan penyebab dari salah satu penyebab dari pertempuran Surabaya, yaitu tewasnya Brigadir Jenderal Malabi merupakan pimpinan. Salah satu penyebab dari pertempuran Surabaya yaitu tewasnya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan militer pemerintahan Inggris yang ada di Indonesia. Masyarakat Surabaya dengan pelengkap. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyebab dari pertempuran Ambarawa tersebut yaitu pasukan sekutu Danica yang membebaskan beberapa tawanan perang tentara Belanda, dan para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia
di mana para tawanan tersebut digunakan untuk melawan pemerintah Indonesia, dan insiden tersebut terjadi hingga timbul pertempuran yang disebut dengan pertempuran Ambarawa yang terjadi di daerah Ambarawa. Peristiwa Bandung Lautan Api hampir sama dengan peristiwa lainnya seperti peristiwa pertempuran di Surabaya, dikarenakan adanya ultimatum dari disebut Bandung Lautan Api, dikarenakan masyarakat Bandung sengaja membakar wilayah mereka, tempat-tempat tinggal, gedung, supaya tentara sekutu tidak menjadikan gedung pertempuran Medan Area adalah salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Pulau Sumatera. Seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai dan membentuk barisan pemuda untuk bertempur melawan sekutu dan Indonesia dalam merebut atau mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang pada saat itu. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa